Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang bab 12 yaitu menentukan strategi produk. Di sini kami beranggotakan 3 orang dengan saya sendiri bernama Salsabila Ingrid Widya Septi, NPM 1911-01-1004. Halo, nama saya Hilmi Aurila Kamil, NPM 1911-01-10042. Nama saya Hani Santika, NPM 1951-01-1014. Dalam bab ini menjelaskan tentang menentukan strategi produk di mana kita akan mengetahui 3 komponen penawaran pasar, yaitu yang terdapat pada gambar di sebelah saya. Selain itu, terdapat karakteristik dan klasifikasi produk di mana produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan. Di dalam karakteristik dan klasifikasi produk dibedakan menjadi 2, yaitu tingkat produk hierarki nilai pelanggan dan klasifikasi produk, di mana hierarki nilai pelanggan memiliki 5 tingkat produk yaitu manfaat inti, produk dasar, produk yang diharapkan, produk tambahan, dan produk potensial. Sementara itu, klasifikasi produk didasarkan pada ketahanan atau durabilitas, keberwujudan, dan kegunaan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai diferensiasi produk. Diferensiasi produk terbagi menjadi bentuk, fitur, penyesuaian, kualitas kinerja, kualitas kesesuaian, ketahanan, keandalan, kemudahan perbaikan, gaya, dan juga desain. Lalu selanjutnya, yang tak kalah pentingnya adalah diferensiasi jasa. Diferensiasi jasa itu sendiri terbagi menjadi kemudahan pemesanan, pengiriman, instalasi, pelatihan pelanggan, konsultasi pelanggan, pemeliharaan dan pengembalian. Lalu adalah pengembalian barang itu sendiri apabila terdapat kerusakan atau hal yang tidak diinginkan ketika barang sampai di tangan ketika pelanggan merasa tidak puas. Selanjutnya, dalam hubungan produk kami terdapat namanya hierarki produk. Hierarki produk sendiri itu terdiri dari keluarga atau unit family, lini produk atau produk line, keluarga produk atau produk family, lalu jenis produk atau produk type, kelas produk atau produk kelas, lalu barang atau item. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem dan bauran produk. Sistem produk itu adalah kelompok barang yang berbeda tetapi berhubungan dan berfungsi dengan cara yang kompatibel. Lalu ada yang namanya bauran produk, adalah kumpulan semua produk dan barang yang ditawarkan untuk dijual oleh penjual tertentu. Lalu ada namanya analisis lini produk, yang terdiri dari penjualan dan laba, yang terdiri juga dari produk inti, produk dasar, produk khusus, barang sehari-hari. Lalu ada yang namanya profil pasar, yaitu untuk mengetahui di mana peta produk ini memperlihatkan item pesaing, kemungkinan lokasi untuk item baru, dan segmen pasar. Lalu dalam analisis lini produk kita bisa memperpanjang cara memperpanjang lini produk itu sendiri, yaitu yang pertama bisa dibagi dua, yaitu perpanjang lini atau line stretching, yang terdiri dari perpanjangan ke bawah pasar, perpanjangan ke atas pasar, perpanjangan atau dua arah. Lalu ada yang namanya pengisian lini, yaitu terdiri dari pengisian lini disebut berlebihan apabila menghasilkan kanibalisasi diri dan kebingungan pelanggan. Selanjutnya, penetapan harga bauran produk. Dalam hal ini kita dapat membedakan situasi yang menentukan penetapan harga bauran produk, yaitu harga lini produk, harga fitur opsional, harga produk terikat, harga 2 bagian, harga produk sampingan, dan harga paket produk. Selanjutnya, CO branding dan penempatan merek bahan baku. CO branding adalah penggabungan 2 merek menjadi 1 merek untuk dipasarkan bersama dalam beberapa cara. Kelebihan dari konferensi ini adalah sebuah produk dapat diposisikan secara meyakinkan melalui kelebihan berbagai merek lain. Sementara kekurangannya adalah akan ada risiko dan kurang kendali untuk terhubung dengan merek lain dalam pikiran konsumen. Sementara itu, merek bahan baku akan menciptakan ekuitas merek bagi bahan, komponen, atau suku cadang yang selalu terkandung dalam produk bermerek lainnya. Yang terakhir adalah pengemasan, pelabelan, dan jaminan dan garansi. Dalam hal ini, pengemasan ialah semua kegiatan merancang dan memproduksi wadah untuk sebuah produk. Lalu terdapat pelabelan, yaitu berfungsi untuk mengidentifikasi, menggambarkan, mempromosikan suatu produk tersebut. Selanjutnya, jaminan dan garansi, yaitu pernyataan resmi kinerja produk yang diharapkan oleh produsen, dan garansi mengurangi resiko anggapan pembeli. Terdapat studi kasus tentang perusahaan Tesla. Lantas, bagaimanakah penerapan strategi produk pada perusahaan Tesla? Dalam hal ini, Tesla menerapkan 3 strategi untuk produk mereka. Yang pertama yaitu strategi manufaktur. Yang dilakukan Tesla ialah dengan melakukan pembelian terhadap beberapa pabrik untuk mendukung operasional dan komponen mobil yang memiliki nilai tinggi bagi Tesla atau memiliki keuntungan bagi Tesla. Selanjutnya, strategi distribusi yang dilakukan Tesla dengan menjual produk Tesla langsung ke pelanggan tanpa melalui perantara. Hal ini
dilakukan agar mencapai keuntungan yang maksimal melalui integrasi dari produsen menuju konsumen. Berikut keuntungan yang diperoleh. Kemampuan untuk membuat dan mengendalikan pengalaman ketika pelanggan membeli kendaraan sehingga tercipta kepuasan pelanggan. Lalu, kemampuan untuk memperoleh kegiatan operasional yang lebih ekonomis dalam kegiatan penjualan dan servis. Lalu yang terakhir, memperoleh kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan penjualan dan servis. Sedangkan strategi pemasaran yang diterapkan pada Tesla adalah dengan menciptakan demand atau kendaraan melalui showroom dan galeri, menawarkan harga yang lebih terjangkau dengan membangun Gigafactory yang merupakan pabrik baterai yang menyediakan baterai untuk Tesla sendiri tanpa harus membeli baterai pada perusahaan lain. Dan itu dapat menghemat biaya produksi dan membuat produk Tesla menjadi lebih terjangkau. Selain memiliki strategi produk, Tesla juga memiliki keunggulan terkait dengan produk mereka. Yang pertama, Tesla merupakan top branding. Yang kedua, kemampuan best in class. Yang ketiga, budaya yang inovatif. Yang keempat, Tesla memiliki jaminan garansi. Yang kelima, Tesla memiliki desain yang futuristik. Yang keenam, Tesla akan terbebas dari ganjil dan genap. Dan yang terakhir, Tesla memiliki kemudahan dalam membeli produk mereka. Dengan memiliki banyak keunggulan, Tesla sudah cukup sukses beberapa tahun belakangan ini dan sudah menjadi salah satu brand merek mobil yang pristine namun tetap ramah lingkungan dan juga merupakan kompetitor terberat bagi pesaing-pesaingnya.